Dan kita bicara masalah anak-anak, tantangannya pemuda zaman sekarang lah, tidak hanya sekolah, pokoknya semua pemuda itu. Tantangannya yang terberat sekarang apa, Dan? Nah, menurut Pak Dan, SMK Jatirogo dengan Koramil, apalagi Pak Dan yang kira-kira perlu ditingkatkan kerjasamanya, Pak Dan? Jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV, edisi yang luar biasa. Kalau biasanya bintang tamu itu terkait dengan dunia pendidikan, apakah itu Bapak Ibu guru, siswanya, komitenya, pengawasnya. Sekarang berbeda, karena kali ini Jago TV mendatangkan Pak Dan Ramil Jatirogo. Apa saja kerjasama antara sekolah dengan TNI, nanti beliau akan menjelaskan. Intinya bahwa saat ini tantangan pemuda itu tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lebih pada tantangan karakter, jiwa nasionalis, jiwa patriotisme. Banyak sekarang ancaman yang datang dari berbagai bidang. Oleh karena itu sekolah harus bekerja sama dengan TNI, bagaimana membentuk karakter-karakter anak yang nasionalis, cinta tanah air, patriot. Nah, ini mau bela negara. Oleh karena itu sekolah menggandeng Koramil Jatirogo untuk ikut bersama-sama membimbing, membentuk karakter siswa sesuai dengan harapan bangsa. Saya perkenalkan bintang tamunya. Selamat pagi, Dan. Pagi, Pak. Siap, Dan? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih. Beliau ini adalah Komandan Koramil Jatirogo. Silakan Pak Dan, diperkenalkan Pak Dan. Mohon izin Pak, terima kasih. Saya Letnan 1 Yanto Dan Ramil Jatirogo. Terima kasih atas kepercayaan dan undangan Bapak sehingga kami bisa hadir di Jago TV, Pak. Jago TV. Siap Pak. Siap. Mungkin itu coba secara singkat. Terima kasih loh Dan sudah disempatkan waktunya untuk bisa hadir, karena kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya orang tua, bahwa siswa-siswa yang di SMK Negeri Jatirogo ini tidak hanya dibimbing, dididik oleh Bapak Ibu guru, tapi kita kerjasama dengan Koramil, dengan Polsek untuk membentuk karakter anak. Kan begini Dan di Koramil sudah berapa tahun Dan di Jatirogo, Dan? Saya di Koramil Jatirogo kurang lebih baru 10 bulan. Baru 10 bulan ya? 10 bulan. Cerita Dan, dulu dari mana gitu Dan? Baik Pak, saya abituren Bintara dulu Pak, 2000. Kemudian dinis pertama itu di Pusdiksi Bogor. Kemudian penugasan pernah ke luar negeri, sekolah-sekolah kursus lainnya. Perwira 2016 Pak. 2016 ya? 2016 kami dapat kepercayaan tugas di Jawa Timur, di Sidam 5 Brawijaya, kemudian Komandan Subdensi Bang Bojonegoro, baru pindah ke Kodim Tuban. 10 bulan ini landing ke Jatirogo, ketemu dengan Bapak. Iyalah, banggalah orang Jatirogo sekarang. Nah, ini ada Pak Dan, asli sini ya Dan ya? Asli Bangilan. Oh, Bangilan. Ya, 18 kilo lah. 18 kilo. 20 menit. Ini berarti anak asli Tuban. Nah, ini yang perlu dibanggakan. Nah, ini karir beliau masih muda loh, ini beliau ini. Usia berapa, Dan? 44, Pak. 44, selisih jauh dengan saya. Saya 55. Prestasinya luar biasa. Kita doakan bersama selalu sehat, Dan. Amin. Terima kasih, Pak. Kita terus bisa bekerja sama. Siap. Karena kita butuh bantuan Komandan untuk membentuk karakter anak. Dengan senang hati, Pak. Dan kita bicara masalah anak-anak, tantangannya pemuda zaman sekarang lah, tidak hanya sekolah, pokoknya semua pemuda itu. Tantangannya yang terberat sekarang apa, Dan? Dalam membangun negeri ini? Baik Pak, saya awali dari tugas saya dulu Pak ya. Sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, TNI itu punya tugas 2 Pak. Yang pertama operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang itu ada 14 item sesuai dengan pasal 7 di Undang-Undang TNI tadi. Termasuk bagaimana kita membentuk
atau menjaga kewilayahan dengan Bintahwil, pembinaan pertahanan wilayah. Terkait dengan anak-anak muda sekarang, kita tidak bisa pungkiri lah dengan era globalisasi, era digitalisasi, itu ada sisi negatif dan positif. Iya, betul, Dan. Nah, yang negatifnya ini kita kikis, Pak. Iya. Positifnya banyak. Memang anak-anak sekarang lebih smart berpikir, tetapi ada sisi lain yang terlupakan, yaitu karakter. Nah, karena pintar saja nggak cukup. Nggak cukup, betul. Cerdas saja nggak cukup. Tanpa karakter selesai Indonesia, Pak. Gitu. Dan itu ada beberapa upaya ya, Pak. Ya, metode Koramil Jatirogo ini di luar kerjasama dengan SMKN yang rutinitas itu, Pak. Kita punya produk yang namanya Supercamp. Apa Dan itu, Dan? Supercamp itu pembinaan mental dan fisik. Kita godok di Koramil, di area Koramil dengan waktu 3 hari 2 malam. Jadi mentalnya kita bina, fisiknya kita bina dengan materi-materi baik teori maupun praktek. Iya. Gitu, Pak. Luar biasa ini programnya Pak Dan. Nah, ini yang saya sangat senang dan bangga sekali kerjasama dengan Koramil Jatirogo, karena ya itu ada program-program untuk pendidikan. Salah satunya yang dilaksanakan di SMK Jatirogo, selain melatih anak-anak dalam LBB, baris berbaris, setiap Senin Pak Dan ngirim petugas ke sekolah untuk membantu mendisiplinkan anak-anak dalam upacara. Karena saat ini loh, Dan, anak-anak muda itu kalau diajak upacara itu ngeleyor gitu loh, Dan. Lakunya hormatnya enggak tegap. Nah, saya kepinginnya karakter anak-anak SMK Jatirogo itu ya karakter perjuang gitu loh. Sudah enggak ikut perang, suruh hormat saja masih susah gitu loh, Dan. Nah, itu tantangannya, Dan. Makanya kita minta bantuan panjenengan itu minimal seminggu sekali itu harus hadir di sekolah untuk menertibkan, mendisiplinkan anak gitu. Betul, Pak. Nah, kemudian tantangan berikutnya itu loh, Dan, dari anak-anak itu kan sekarang ada paham radikalisme gitu loh, Dan. Betul. Itu kan menyebarnya juga lewat media sosial, Dan. Nah, ini yang jadi saya agak harus berpikir keras bagaimana menghindarkan anak-anak dari paham-paham seperti itu loh, Dan. Mungkin ada program, Dan, dari Koramil, Dan. Baik, Pak. Tadi saya awali menyambung yang tentang LBB, Pak. Latihan baris-baris itu sebenarnya punya 2 tujuan, Pak. Satu tujuan fisik, 2 non fisik. Betul, Dan. Tujuan fisik itu membentuk gerakan yang dinamis sesuai dengan aturan peraturan PBB itu sendiri. Yang tidak kalah penting itu tujuan non fisik. Bagaimana membentuk karakter orang itu, loyalitas, disiplin, tepat waktu dan seterusnya. Apapun profesi kita, Pak, ya, mau siswa, guru, tentara, tanpa disiplin, nosen bisa bagus. Gitu. Betul, Dan. Nah, terkait dengan paham radikal, kita sudah mencanangkan untuk jam-jam khusus kita bagaimana memberi materi wawasan kebangsaan. Itu, Dan, penting, Dan. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Bela negara. Bela negara itu bukan angkat senjata pergi ke medan tempur saja. Melalui latihan-latihan, melalui kegiatan kepramukaan, melalui tatap muka kita diskusi dan seterusnya. Itu bagian dari itu, sehingga harapannya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, paham-paham yang kita khawatirkan tadi itu ya terkikis dengan ruang dan waktu, gitu, Pak. Iya, betul, Dan. Nah, ini yang penting, ini informasi dari Pak Dan, bela negara. Anak-anak itu tahu enggak bela negara, bahwa kita sebagai warga negara itu harus membela negara ini tetap utuh. Gimana caranya? Ya jadi anak-anak muda yang berjiwa patriot itu tidak mudah dipengaruhi oleh orang luar yang tidak jelas, ingin mengerongrong NKRI kan begitu, Dan. Biasanya kan anak itu lihat di media itu macam-macam kan, media seperti yang disampaikan Pak Dan tadi, ada positif, ada banyak negatifnya. Kalau ketahanan bela negaranya tidak ada, bisa terpengaruh anak muda itu, Dan. Sangat rentan sekali, Pak. Karena kan masih labil pikirannya. Betul. Oleh karena itu perlu sekali pendidikan bela negara. Salah satunya adalah mengikuti upacara dengan tertib, disiplin dan khidmat. Kan begitu, Dan, ya? Betul, Pak.
Ini Dan terkait dengan karir anak-anak Dan, ini kan anak-anak SMK ini setiap tahun mesti ada yang ingin melanjutkan pendidikannya di militer. Ya. Alhamdulillah. Ada yang ke Bintara, kemudian ada juga yang Darmono itu apa ya? Sudah apa? Pak Dul ingat muridnya jenengan Mas Darmono itu? Darmoko. Nah, itu perwira ya berarti ya? Ini ya sudah Dan, alhamdulillah, dan setiap tahun mesti ada Dan, mungkin bisa dicerahkan Dan apa yang harus dipersiapkan agar nanti waktu ingin mendaftar sebagai TNI atau Polri itu apa ya, jalannya sudah betul gitu loh persiapannya Dan. Ada beberapa persiapan ya untuk menggapai cita-cita. Saya lebih fokus ke TNI begitu Pak. Tentunya ada pentahapan seleksi. Seleksinya itu diantaranya pertama itu kesehatan, kemudian jasmani, akademik, psikologi dan seterusnya. Nah, semuanya ini pentahapan ini bisa kita siapkan Pak dengan belajar dan latihan. Ini penting ini. Menjelang contoh soal Pak ya, ketika kita mau daftar gitu 6 bulan. Saya sendiri 1 tahun sebelumnya sudah persiapan. Saya mau capai itu 1 tahun sudah persiapan. Dan hasilnya alhamdulillah ya sesuai dengan rencana. Jadi kalau saya punya prinsip itu naik panggung dengan persiapan, turun panggung dengan kebanggaan. Ini baru ini. Jadi kesehatan ya, anak muda hindari keluar malam, hindari melek malam. Itu begadang ya, ada per 6 bulan, ketika ada sakit berobat. Kemudian jasmani fisik disiapkan, lari, pull up, sit up, kemudian renang. Tes psikotes itu ya belajar, kemudian akademik baik umum maupun yang lain-lain itu bisa dipelajari. Dan Koramil Pak, Koramil 9 Jatirogo itu siap membantu menyiapkan pemuda-pemudi baik SMKN atau lingkungan Jatirogo untuk mendaftar sebagai anggota TNI, dan kita sangat bangga sekali, kita sangat senang sekali Pak. Ini yang kita tunggu-tunggu. Anak-anak ini yang masih kelas 12 atau 13 yang jurusan biologi, bagi yang nanti punya cita-cita seperti Pak Dan ini, persiapkan diri mulai sekarang. Jangan waktu daftar saja bingung, tapi betul, jauh hari dipersiapkan seperti yang disampaikan Pak Dan. Perlu persiapan fisiknya, mentalnya, ilmunya disiapkan semua. Betul. Sekarang yang agak susah itu fisiknya dulu Dan. Anak-anak sekarang itu kan postur tubuhnya antara tinggi dengan berat itu banyak yang tidak ideal gitu loh. Overweight. Iya, overweight. Seperti anak kita itu ada ini kemarin namanya siapa? Marvel kelas 10 RPL Pak Dul. Saya masuk kelas. Tingginya 179. Kalau saya perkirakan beratnya itu 105 Dan. Wow. Anak sekarang itu. Cita-citanya ingin jadi teknik loh Dan kayak begitu. Nah itu kalau mulai sekarang tidak pola hidup sehat, karena apa? Anak sekarang itu kan yang dicari makanan enak, bukan yang bergizi. Junk food. Sehingga ini gimana Dan untuk menjaga agar postur tubuh itu prima seperti Dan itu? Ya pola hidup Pak. Pola hidup itu pola makan, pola istirahat, pola olahraga. Jadi ada keseimbangan. Makan, istirahat, olahraga. Ada keseimbangan di situ. Olahraganya sebentar, makanya membabi buta ya sama aja. Ini ya. Dan ada rutinitas, kemudian supaya terarah dan terukur, itu ada target-target. Harus ada targetnya ya. Betul. 1 bulan ke depan beratnya harus turun berapa gitu. Nah itu perlu disiplin itu ya. Kembali lagi ke disiplin Pak. Nah ini anak-anak yang kepingin masuk di TNI, dengarkan apa yang disampaikan Komandan ini tadi ya. Mulai sekarang harus disiplin menjaga performa tubuh. Nah, kan begitu ya. Betul. Kemudian Dan ini di TNI itu kan ada 3 matra gitu ya. Betul. Apa Dan bedanya itu? Di TNI itu ada TNI Angkatan Darat, Laut, Udara. Kalau Dan itu Angkatan Darat. Saya darat. Kemudian yang membedakan ya tupoksinya saja. Tugas pokoknya. Yang lain-lain itu terjabar di undang-undang TNI. Betul lah. Ini yang Angkatan Darat seperti Komandan ini tentu harus siap mempertahankan begitu ya. Sejengkal wilayah tanah air itu ya.
Ya, ini yang harus anak-anak ketahui bahwa untuk mengabdi pada negara, nusa dan bangsa itu banyak caranya. Salah satunya bisa lewat pertahanan keamanan. Ya, masuk jadi anggota TNI tentu menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan masyarakat, tentu kebanggaan Bapak Ibu guru kan begitu dan. Kalau memang cita-citanya ke situ kan banyak dan cita-citanya anak-anak itu kalau saya masuk wah ingin jadi TNI ya. Tetapi cita-citanya tidak diimbangi dengan persiapan. Oleh karena itu yang disampaikan Pak Dan tadi sangat-sangat membantu bagi anak-anak. Bapak Ibu guru juga harus mempersiapkan, harus mulai sekarang mendeteksi siapa anak-anak yang akan mendaftar di TNI, dibantu kerjasama dengan Koramil. Pak Dan siap bantu. 100% ya? Pak siap. 100% siap. Nah, alhamdulillah. Nah, inilah pentingnya kerjasama. Menurut Pak Dan, SMK Jatirogo dengan Koramil, apalagi Pak Dan yang kira-kira perlu ditingkatkan kerjasamanya Pak Dan? Mungkin? Baik Pak, yang sudah berjalan sudah oke lah Pak. Setiap hari Senin kemudian kita hadir, upacara itu sudah bagian dari bela negara, wakil kebangsaan. Tapi dari semua itu kan pasti semua ada kendala-kendala. Tidak mungkinlah 100% terus dapat semua begitu. Berarti kan harus ada metrik Pak, ada skala khusus untuk anak-anak yang memang diarahkan Pak. Untuk ke jalur apa, TNI, Polri, kemudian Dignas segala macam. Saya siap bimbing Pak. Saya siap bimbing. Secara pribadi saya di kampung saya juga bimbing anak-anak Pak. Anak biologi saya itu cuma 2. Tapi anak didik saya mungkin sudah ratusan. Yang kerja di Pertamina, yang kerja di termasuk P3 Guru segala macam banyak. Termasuk jamaah ngaji saya. Saya berpikir kapan saya harus berbuat kalau nunggu nanti. Ya, betul Dan. Kalau nunggu besar kapan lagi? Kalau nunggu banyak apa lagi? Ya sedikitlah saya harus berbuat untuk negara ini. Nusa dan bangsa ini. Pelajaran berharga. Kalau kita ingin berbuat yang baik, jangan nunggu-nunggu. Mulai sekarang. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai segera. Jangan direncanakan tapi tidak mulai-mulai. Dan ini loh, anak biologisnya 2. Anak biologis itu maksudnya anak kandung. Tetapi beliau mempunyai anak didik, pengasuh yang banyak gitu Dan ya. Alhamdulillah lumayan. Ini kan pengalaman yang harus kita tiru ini. Betapa Pak Dan ini berjeripaya untuk menyiapkan generasi muda yang memang jempolan gitu Dan ya. Iya Pak, itu kan hadir dari kegelisahan saya sebenarnya Pak. Saya lahir di tentara itu di lembaga pendidikan. Jadi agak paham proses bagaimana mendidik anak. Dihadapkan pada situasi yang digitalisme ini. Anak-anak lebih senang nongkrong di warung tapi tidak bertegur sapa kan Pak? Sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Disitulah saya hadir untuk mengumpulkan mereka, untuk ngasih wawasan. Apalagi kita ini tinggal di Tuban ya. Di Tuban jangan sampai Tuban ini tahun-tahun ke depan ini banyak tumbuh-tumbuh perusahaan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita jadi pembantu di rumah sendiri. Inilah. Dan SMK ini salah satu jawabannya Pak. Betul. SMK ini salah satu jawabannya. Di samping keilmuan, karakter tadi Pak. Karakter penting sekali Dan. Anak-anak itu yang saya didik alhamdulillah luar biasa. Begitu waktunya kerja itu ada bedanya dengan yang lain. Bagaimana bentuk karakter itu. Dan berdarah-darah Pak. Memang harus berjuang dan ini memang jadi pengalaman kita bahwa sekolah ini mempunyai ini dan punya namanya bursa kerja khusus yang bertugas untuk mencarikan jembatan antara lulusan dengan perusahaan. Tugasnya itu adalah merekrut anak-anak. Itu tadi Dan, karena karakternya mandirinya kurang. Ada anak-anak yang sudah dicarikan tempat bekerja agak jauh, misalkan di Semarang begitu. Ya nggak berangkat loh Dan. Minta tempat rumah. Ini Dan. Itu kan masalah mental Dan. Betul. Jadi jiwa patriotnya itu loh nggak ada. Pantang menyerah. Agak jauh dari orang tuanya sudah tidak berangkat. Nah ini karakter ini yang akan kita kikis Dan. Kita hilangkan. Salah satunya yaitu tadi harus kerjasama dengan pihak TNI agar digembleng itu mentalnya.
dia pinter, ilmu-ilmunya bagus, terampil, ya tapi itu tadi agak jauh sudah malas berangkat. Maunya itu kerja di Baden, ya depan rumah gitu loh. Lah perusahaannya siapa yang ada di sini gitu loh. Dan ini kan masalah apa? Bela negaranya ndak ada gitu lah, takut di luar gitu loh. Nah, ini dan yang akan kita kerjasamakan nanti. Tentu dengan bantuan Koramil Jatirogo saya yakin nanti akan lambat laun jiwa pantang menyerahkan tumbuhan. Ini yang pelajaran yang berharga dari Pak Dan. Mungkin Pak Dan masih ada Pak Dan harapan atau yang ingin disampaikan kepada anak-anak Pak Dan? Baik Pak, itu kekhawatiran itu tidak di satu titik tapi sudah menjamur kemana-mana Pak. Anak-anak itu sekarang tuh fighting spiritnya itu hampir tidak ada karena merasa di zona aman. Iyalah betul. Di zona aman, semua keperluannya serba ada. Tiap minta dikasih. Betul. Bahkan kalau saya ngomong itu justru menjadi pembunuh potensial untuk karakter anak. Ya tadi contohnya, begitu dapat kerja jauh aja nggak berani. Nggak berani, betul. Dan seterusnya. Nah ini perlu dikikis dengan sebuah atau suatu sinergitas bersama. Iya betul. Baik pihak sekolah, lingkungan sekolah, kami Koramil dan keluarga tentunya. Karena mereka belum menyadari bagaimana hidup dan berkehidupan yang nyata Pak. Kalau sekarang dia hanya ngerti hidup saja, tapi berkehidupan yang nyata di luaran sana yang nanti pada akhirnya menjadi sebuah keluarga kecil bagi mereka masing-masing. Mereka belum sadar itu. Iya. Nah kita ini yang sudah di level di area ini Pak, di usia ini yang tugasnya ingatkan mereka. Jadi SMK ya jawabannya harus siap. Enggak Pak, luar biasa. Jangan jadi pembantu di rumah sendiri. Tuban perlu banyak perusahaan. Ayo bersama-sama kita raih kesuksesan itu. Dengar Nadia, jangan jadi pembantu di rumah sendiri kata Pak Dan. Maka harus siap tempur. Dulu pahlawan itu tempur mengorbankan jiwa raganya, kan gitu. Tidak takut berdarah-darah. Nah, sekarang ke Semarang aja kok sudah takut. Repot ini anak-anak muda ini. Jadi sinergi antara sekolah dengan pihak luar, utamanya dengan TNI itu sangat penting artinya untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh, yang tidak pantang menyerah. Harus mampu bela negara, jiwa patriotismenya harus tinggi, nasionalis, kan gitu Dan ya? Betul Pak. Ini yang harus selalu kita perkuat kerjasama dengan pihak manapun, termasuk salah satunya adalah dari TNI. Ya, terima kasih Dan, waktunya sudah disempatkan, banyak sekali pengalaman yang sudah diberikan, masukan, informasi untuk anak-anak ini yang ingin melanjutkan karirnya sebagai patriot bangsa. Oleh karena itu, karena akan ditutup, baru dikasih apa ini Nadia? Pantun. Begitu ya, harus ada pantunnya. Nah, mohon izin Dan, saya bacakan pantunnya Dan. Monggo Pak. Siap. Beli mentega di toko Samudra. Akan membuat roti untuk dimakan sendiri. Pemuda adalah harapan bangsa. Dengan cinta dan dedikasi pemuda membangun negeri. Luar biasa. Terima kasih kehadirannya Pak Dan Ramil. Siap. Semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak dan bagi sekolah. Salam jago, selalu bersama TV Jago untuk selalu juara. Terima kasih banyak Dan. Siap.